Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Lesi. Saya salah satu mahasiswa pasca sarjana jurusan Ilmu Kebidanan di Universitas Hasanuddin Makassar angkatan ke-15. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Indonesia merupakan negara yang dilihat dari jumlah penduduknya ada pada posisi terbanyak keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Esensi tugas program keluarga berencana dalam hal ini telah jelas, yaitu menurunkan fertilitas agar dapat mengurangi beban pembangunan demi terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Definisi dari keluarga berencana yaitu upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga, guna untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik, kenaikan jumlah penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, pemerintah mengupayakan dengan program keluarga berencana bagi pasangan usia subur. Strategi dari pelaksanaan program KB sendiri seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM tentang terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu arah kebijakan dari RPJM ini adalah untuk meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang. Semakin banyak penduduk yang mengikuti program KB, maka angka kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya juga akan bisa ditekan. Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mengetahui tentang program KB mencapai 95%. Tetapi yang memiliki kesadaran untuk mengikuti program KB ini hanya sekitar 61% saja. Nah, dari sekian banyak warga yang tidak mengikuti program KB, ada 9% diantaranya memiliki keinginan untuk mengikuti program KB, tetapi tidak jadi mengikuti program KB karena berbagai pertimbangan. Alat kontrasepsi sangat berguna sekali dalam program KB, namun perlu diketahui bahwasanya tidak semua alat kontrasepsi cocok dengan kondisi setiap orang. Untuk itu, setiap pribadi harus bisa memilih alat kontrasepsi yang cocok untuk dirinya. Kontrasepsi ini juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya tersebut dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen. Penggunaan kontrasepsi ini merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi fertilitas. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ada 2 metode dalam program KB, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP dan non-metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, kategori metode kontrasepsi jangka panjang ini ada IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Untuk kategori non-MKJP atau non-metode kontrasepsi jangka panjang meliputi pil, suntik, dan kondom. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Apa sih metode kontrasepsi jangka panjang itu? Nah, metode kontrasepsi jangka panjang merupakan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD atau intrauterine device,
kemudian ada implan atau susu KB, ada tubektomi, dan juga ada vasektomi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya, ini adalah jenis-jenis dari metode kontrasepsi jangka panjang. Ada IUD atau intrauterine device atau biasa juga dikenal dengan spiral, atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian juga ada implan, susu KB atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Kemudian ada tubektomi dan vasektomi. Saya akan menjelaskan satu-satu dari keempat jenis metode kontrasepsi jangka panjang ini. Nah, yang pertama adalah IUD atau biasa juga dikenal dengan istilah spiral atau AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan intrauterine device. Nah, ini merupakan alat kecil berbentuk T yang dipasang di dalam rahim. Nah, alat kontrasepsi ini lebih relatif efektif bila dibandingkan dengan metode pil, suntik, maupun kondom. Nah, alat kontrasepsi dalam rahim ini terbuat dari plastik elastik, dililit tembaga atau campuran tembaga dengan perak. Nah, lilitan logam ini menyebabkan reaksi antifertilitas dengan waktu penggunaan dapat mencapai 5-10 tahun. Untuk jenis-jenis dari alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD ini yang biasa digunakan di Indonesia ada jenis Copper T, kemudian ada jenis Copper 7 atau Copper 7, kemudian ada Multi-Load dan Lipase Lock. Nah, untuk cara kerja dari IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim ini, yang pertama untuk menghambat kemampuan sperma agar sperma ini tidak masuk ke saluran tuba uterina atau tidak masuk ke saluran tuba Pavlovi. Kemudian mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum atau sel telur ini mencapai kavum uteri. Kemudian mencegah sperma dan ovum bertemu dengan membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi sperma untuk fertilisasi. Nah, untuk kelemahan dan kelebihan dari jenis kontrasepsi IUD ini, untuk kelebihannya sangat efektif ya untuk pencegahan kehamilan karena efektivitasnya sangat tinggi, kisaran 97 sampai 99%. Kemudian pencegahan kehamilan untuk jangka yang panjang 5-10 tahun, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Jadi ini juga sangat cocok untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus. Kemudian dapat mencegah kehamilan ektopik atau mencegah kehamilan di luar rahim. Kemudian dapat dibuka kapan saja, tergantung dari akseptor atau penggunanya. Kemudian segera berfungsi apabila IUD atau AKDR ini efektif segera setelah pemasangan. Untuk kelemahan dari IUD ini, tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar pada infeksi menular seksual ya, seperti HIV, AIDS, chlamydia, gonore, sifilis, dan lain-lain. Kemudian efek samping umum yang terjadi biasanya terjadi perubahan siklus haid. Haidnya lebih lama dan lebih banyak. Kemudian ada perdarahan antar menstruasi. Kemudian pada saat haid biasanya terasa lebih sakit. Ada juga komplikasi lain yang biasa sering dirasakan pada akseptor atau pengguna IUD. Biasanya mereka merasakan sakit dan kejang selama 3 hari sampai 5 hari setelah pemasangan. Kemudian ada terjadi perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab anemia, perforasi dinding uterus. Tapi ini sangat jarang sekali terjadi, cuman pada beberapa wanita saja. Kemudian tidak mencegah dari infeksi menular seksual ya, termasuk HIV, AIDS, chlamydia, gonore, sifilis, dan lain-lain. Kemudian penyakit radang panggul terjadi sesudah perempuan dengan IMS atau infeksi menular seksual memakai AKDR, PRV dapat memicu infertilitas. Kemudian
Terjadi sedikit nyeri dan perdarahan atau spotting. Terjadi segera setelah pemasangan IUD. Namun biasanya hilang dalam kurun waktu 1-2 hari. Kemudian IUD ini dapat keluar dari uterus tanpa diketahui. Untuk itulah untuk pengguna akseptor ini harus sering memeriksa ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya bisa diketahui alatnya masih terpasang dengan sempurna atau tidak. Nah, kapan penggunaan IUD atau intrauterine device ini? Nah, sebaiknya dilakukan pemasangan pada saat setiap waktu dalam siklus haid yang dapat dipastikan kliennya atau akseptornya ini tidak hamil ya, karena apabila wanitanya diduga hamil atau sementara hamil ini sangat tidak dianjurkan. Jadi lebih bagus dipasang pada saat akseptor atau ibunya sedang haid. Kemudian bisa juga dipasang hari pertama sampai ke-7 siklus haid. Kemudian apabila ibunya segera setelah melahirkan juga bisa segera dipasang. Kemudian apabila ibunya pasca terjadi keguguran atau abortus bisa juga dipasang. Nah, apa efek samping yang biasa dirasakan oleh pengguna atau akseptor dari IUD atau intrauterine device ini? Ada beberapa efek samping yang biasa dirasakan. Yang pertama adalah spotting. Spotting ini berupa keluarnya bercak-bercak darah di antara siklus menstruasi. Spotting akan muncul jika capek dan stres. Nah, perempuan yang aktif sering mengalami spotting jika menggunakan kontrasepsi IUD ini. Kemudian terjadi perubahan siklus menstruasi. Kemudian ada juga terjadi amenore, dysmenore, munculnya rasa nyeri saat menstruasi, menorrhagia, perdarahan berat secara eksesif selama masa haid atau haid yang lebih banyak. Kemudian terjadi flor albus dan perdarahan pasca melakukan hubungan seksual. Nah, ada juga beberapa wanita yang tidak dianjurkan untuk memakai kontrasepsi jenis IUD atau AKDR ini. Siapa saja wanita yang tidak boleh atau tidak dianjurkan? Yang pertama, wanita yang sedang hamil atau kemungkinan hamil. Kemudian yang kedua, berisiko tinggi terkena penyakit yang menular lewat hubungan seks. Kemudian pernah mengalami infeksi saluran peranakan atau rahim, atau infeksi sesudah persalinan atau sesudah aborsi. Kemudian pernah hamil di luar rahim. Ini hamil di dalam saluran tuba falopia atau tuba uterina. Kemudian mendapat haid yang berat, darah yang keluar sangat banyak. Kemudian dirasa nyeri yang sangat hebat pada saat haid, itu juga tidak dianjurkan. Kemudian untuk ibu yang sangat kekurangan darah atau anemia, itu juga tidak dianjurkan. Nah, itulah pengertian, kemudian cara kerja, efek samping, kelebihan kekurangan dari jenis kontrasepsi IUD. Metode kontrasepsi jangka panjang selanjutnya adalah implan susu KB atau biasa juga dikenal dengan istilah alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK. Nah, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan ini merupakan metode kontrasepsi hormonal yang paling efektif, tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan antara 3-5 tahun. Metode implan ini dikembangkan oleh The Population Council, yaitu suatu organisasi internasional yang didirikan tahun 1952 untuk mengembangkan metode kontrasepsi. Nah, implan ini juga merupakan alat kontrasepsi yang dipasangkan di bawah kulit lengan atas yang berbentuk kapsul silastik yang lentur, di mana di dalam setiap kapsul ini berisi hormon levonorgestrel yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. Nah, cara kerja dan efektivitas dari metode kontrasepsi implan ini untuk mengentalkan lendir serviks yang dapat mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma,
menekan ovulasi, serta efektif dalam mencegah kehamilan. Untuk keuntungan dari jenis kontrasepsi implan atau susu KB ini, yaitu memiliki daya guna yang tinggi, perlindungan dalam jangka waktu yang panjang, pengembalian kesuburan yang cepat setelah dilakukan pencabutan, kemudian tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu dalam kegiatan senggama, tidak mengganggu produksi ASI, jadi juga sangat cocok untuk ibu yang menyusui. Kemudian klien hanya perlu kembali untuk kontrol apabila terdapat keluhan selama pemakaian kontrasepsi dan dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kekurangan dari metode kontrasepsi implan ini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, gonore, sifilis, klamidia, dan lain-lain. Kemudian mudah berpindah dari posisi semula. Kemudian ini dimungkinkan mengalami menstruasi yang tidak teratur atau menstruasi yang berlangsung lebih lama. Kemudian lengan mungkin akan terasa sakit atau memar setelah implan dipasang atau dilepas karena tindakan ini merupakan insisi ringan di daerah lengan atas, jadi ada resiko kemungkinan terjadi infeksi. Untuk itulah harus dijaga agar tetap steril, dan pada saat awal pemasangan harus dijaga supaya tidak basah. Ada juga keluhan-keluhan lain yang biasa dirasakan oleh akseptor implan ini, seperti merasakan nyeri pada kepala, nyeri pada dada, perasaan mual, kemudian merasakan pusing, dan peningkatan serta penurunan berat badan. Nah, untuk indikasi pada metode kontrasepsi implan atau susu KB ini, yaitu ibunya harus dalam usia reproduksi, kemudian telah memiliki anak, dan untuk menjarangkan kehamilan dalam jangka waktu yang lama, kemudian menghendaki kontrasepsi yang dimiliki efektivitas yang tinggi dan menghendaki pencegahan kehamilan yang jangka panjang. Kemudian ibunya yang sedang menyusui tapi tidak mengganggu proses laktasi atau proses menyusui dan produksi ASI. Kemudian ibu yang pasca keguguran atau selesai abortus juga sangat dianjurkan. Kemudian tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi, dalam hal ini tubektomi dan vasektomi. Kemudian ibu yang memiliki riwayat kehamilan ektopik. Kemudian ibu yang memiliki tekanan darah yang normal, artinya kurang dari 180/110 mmHg dengan masalah pembuluh darah atau anemia bulan sabit. Kemudian tidak diperkenalkan menggunakan alat kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon estrogen. Dan kontrasepsi implan ini juga sangat cocok sekali untuk ibu-ibu yang sering lupa minum pil secara teratur. Untuk efek samping yang biasa dirasakan oleh akseptor implan atau susu KB ini biasanya merasakan amenore. Nah, untuk penanganannya pastikan hamil atau tidak. Kemudian bila tidak memerlukan penanganan khusus, maka cukup dengan konseling saja. Kemudian bisa klien tetap tidak menerima, maka angkat implan dan anjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi lain. Bila terjadi kehamilan dan klien ingin mempertahankan kehamilannya, maka lakukan pencabutan implan dan jelaskan bahwa progestin tidak berbahaya bagi janin. Namun bila diduga terjadinya kehamilan ektopik, maka lakukan rujukan karena tidak akan ada pengaruh diberikan obat hormon untuk memancing perdarahan. Nah, selain amenore ada juga efek sampingnya, yaitu perdarahan bercak atau sputting ringan. Nah, tugas kita sebagai tenaga medis dalam hal ini bidan, perawat, atau dokter yang terlatih melakukan penanganan dengan memberikan penjelasan bahwa sputting atau perdarahan bercak ringan ini sering terjadi, terutama pada tahun pertama. Kemudian bila tidak terdapat masalah dan tidak hamil, maka diperlukan penanganan.
Bila klien tetap mengeluh dengan perdarahan bercak dan ingin melanjutkan pemakaian implan, maka berikan klien pil kombinasi selama 1 siklus atau berikan obat ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Dan kita sebagai tenaga medis juga harus memberikan penjelasan bahwa setelah pil kombinasi habis akan terjadi perdarahan. Kemudian bila terjadi perdarahan yang lebih banyak dari biasanya, maka berikan klien 2 pil kombinasi untuk kurun waktu 3-7 hari. Kemudian dilanjutkan dengan 1 siklus pil kombinasi, atau dapat juga diberikan 50 mg etinilestradiol atau 1,25 mg estrogen equine konjugasi untuk 14-21 hari. Selain itu ada juga efek samping yang biasa dirasakan berupa ekspulsi. Nah, penanganannya dilakukan dengan cabut kapsul ekspulsi, kemudian periksa apakah kapsul yang lain masih di tempat, lalu pastikan ada atau tidaknya infeksi pada daerah insersi. Kemudian bila tidak ada infeksi dan kapsul baru 1 buah, 12 pada tempat insersi yang berbeda, namun bila ada infeksi pada daerah insersi, maka lakukan pencabutan pada seluruh kapsul dan pasang kapsul yang baru pada lengan lain, atau menganjurkan klien untuk menggunakan kontrasepsi lain. Efek samping yang lain yaitu berupa infeksi pada daerah insisi atau pada daerah insersi. Nah, bila terjadi infeksi tanpa nanah, maka bersihkan dengan sabun, air, atau antiseptik. Lalu berikan antibiotik yang sesuai untuk 7 hari. Lalu implan jangan dilepas, serta anjurkan klien atau akseptor ini untuk datang 1 minggu kemudian. Bila keadaan tidak membaik, maka akseptor ini harus dicabut implannya dan pasang di lengan yang lainnya, atau mencoba untuk menggunakan kontrasepsi yang lainnya. Nah, efek samping yang lain yang biasa timbul atau muncul yaitu berat badan naik atau berat badannya turun. Nah, penanganannya berikan informasi bahwa perubahan berat badan 1-2 kg itu adalah kondisi yang normal, maka kaji ulang jika terjadi perubahan berat badan 2 kg atau lebih. Namun apabila perubahan tidak dapat diterima, maka bantu klien untuk mencari kontrasepsi yang lain. Metode kontrasepsi jangka panjang yang berikutnya yaitu tubektomi, atau biasa juga dikenal dengan istilah MOW atau metode operasional wanita. Nah, kita ketahui bahwa angka prevalensi metode kontrasepsi jangka panjang, khususnya tubektomi, masih sangat rendah dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Metode kontrasepsi tubektomi ini merupakan metode sterilisasi di mana tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur, kanan dan kiri, yang menyebabkan sel telur tidak dapat melewati saluran telur. Nah, dengan demikian sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma dari laki-laki, sehingga kehamilan tidak akan terjadi. Nah, istilah tubektomi ini juga biasa juga dikenal dengan lobar ligation. Untuk tindakan tubektomi ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan dan biasanya dilakukan di rumah sakit, tidak dianjurkan dilakukan di pustu, polindes maupun di puskesmas. Jadi harus dilakukan di rumah sakit oleh dokter. Untuk keuntungan atau kelebihan dari kontrasepsi tubektomi ini, yang pertama, perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi, memiliki efektivitas 99%. Jadi ini sangat bagus sekali untuk ibu-ibu yang sudah memiliki banyak anak dan tidak mau menggunakan kontrasepsi lain, mau menggunakan kontrasepsi jangka panjang atau sterilisasi.
Kemudian tidak mengganggu aktivitas seksual. Dan ini juga sangat cocok untuk ibu yang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak mempengaruhi aktivitas laktasi dan lain-lain. Kemudian lebih aman karena keluhannya lebih sedikit dan lebih praktis karena hanya memerlukan 1 kali tindakan, dan juga lebih efektif karena tingkat kegagalannya sangat kecil atau sangat minim sekali, dan memiliki efek samping jangka panjang yang sangat sedikit. Untuk kerugian dari metode kontrasepsi tubektomi ini harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini karena tidak dapat dipulihkan kembali. Kemudian ada rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan. Kemudian karena tubektomi ini bersifat permanen dan sulit untuk dikembalikan, beberapa orang sangat menyesal untuk melakukannya, terutama jika keadaan mereka berubah. Jadi ini tindakan tubektomi ini dilakukan apabila sudah ada kesepakatan antara suami istri, tidak ada paksaan dari orang lain. Ini murni karena mau atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak luar. Kemudian ada kemungkinan komplikasi terkait operasi jangka pendek seperti ketidaknyamanan, infeksi, memar, atau perdarahan di lokasi operasi, dan kemungkinan reaksi terhadap anestesi. Nah, untuk indikasi pada kontrasepsi tubektomi ini yaitu bagi wanita yang ingin mengakhiri fertilitasnya secara irreversibel atas dasar keinginan sendiri. Selain itu, tindakan ini juga dapat diindikasikan bagi wanita yang akan mengalami masalah medis serius apabila hamil. Namun, meskipun keputusan untuk menjalani tubektomi sepenuhnya merupakan hak pasien, dokter harus tetap memberikan konseling yang menyeluruh. Nah, konseling yang dilakukan harus meliputi informasi tentang metode kontrasepsi alternatif yang reversibel, opsi tubektomi, kemudian hasil berupa infertilitas yang permanen, serta risiko penyesalan setelah tindakan. Dan klien atau akseptor ini juga harus dipastikan tidak memiliki kondisi medis lain yang mungkin menjadi penghalang tubektomi. Nah, untuk kontraindikasi pada kontrasepsi tubektomi ini adalah pasien yang ambivalen atau tidak yakin tentang sterilisasi. Selain itu, pasien yang sedang hamil atau diduga hamil, pasien yang tidak mampu membuat keputusan sendiri, pasien yang memiliki keganasan ginekologi, dan pasien yang memiliki infeksi pelvis aktif yang menjadi kontraindikasi. Nah, menurut Badan Kesehatan Sedunia WHO atau World Health Organization memiliki kriteria untuk menentukan kapan tubektomi harus ditunda. Kriteria tersebut menurut beragam kondisi medis yang perlu dievaluasi atau ditangani terlebih dahulu sebelum sterilisasi. Nah, seperti kondisi postpartum dan postpartum tertentu, kondisi kardiovaskuler, infeksi saluran reproduksi, dan lainnya. Metode kontrasepsi jangka panjang yang selanjutnya adalah vasektomi atau MOP atau metode operasional pria. Nah, vasektomi ini merupakan prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Nah, dengan demikian air mani tidak akan mengandung sperma sehingga kehamilan dapat dicegah. Prosedur dari vasektomi ini dilakukan melalui operasi beda minor dengan pemberian anestesi lokal pada area testis dan skrotum. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat guna mencegah sperma mencapai air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ketika berhubungan seksual. Nah, untuk cara kerja dari metode operasional pria atau vasektomi ini menghambat perjalanan spermatozoa
dan tidak didapatkan spermatozoa di dalam semen atau ejakulat. Untuk kelebihan dari vasektomi ini, vasektomi lebih dari 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Kemudian efek jangka panjang bagi kesehatan jarang terjadi, tidak mempengaruhi kadar hormon, gairah seks atau aktivitas seksual. Intinya tidak mempengaruhi aktivitas seksual. Kemudian untuk kekurangan dari kontrasepsi vasektomi ini, vasektomi tidak melindungi dari penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan lain-lain. Kemudian vasektomi sulit dikembalikan ke kondisi semula. Jadi vasektomi ini seperti tindakan tubektomi, harus ada kesepakatan antara suami istri, dan ini murni karena kesepakatan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak luar, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kemudian kemungkinan komplikasi bisa terjadi, termasuk pengumpulan darah di dalam skrotum atau hematom, benjolan keras yang disebut dengan granuloma sperma. Ini disebabkan oleh kebocoran sperma dari saluran. Kemudian terjadi infeksi atau nyeri testis jangka panjang yang mungkin memerlukan operasi lebih lanjut. Untuk indikasi pada kontrasepsi vasektomi ini, vasektomi dilakukan atas keinginan pasien. Setelah pasien mendapat penjelasan mengenai seluruh alternatif kontrasepsi, tindakan operatif termasuk vasektomi bersifat lebih permanen dan memiliki angka kegagalan yang rendah dengan efektivitas 99%. Masing-masing pasien memiliki motivasi yang berbeda dalam memilih vasektomi. Namun pilihan harus dibuat dalam situasi tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Untuk kontraindikasi pada kontrasepsi vasektomi ini, tindakan vasektomi tidak memiliki kontraindikasi yang absolut. Terdapat beberapa kontraindikasi relatif, yaitu belum memiliki keturunan, kemudian usia muda atau kurang dari 30 tahun, memiliki penyakit berat, kemudian tidak memiliki pasangan, dan keluhan nyeri pada daerah skrotum. Vasektomi tidak boleh dilakukan pada pasien dengan instabilitas emosi atau keraguan terhadap kontrasepsi permanen. Nah, tindakan vasektomi ini juga harus ditunda apabila pasien mengalami penyakit atau kondisi yang hipersensitivitas terhadap agen anestesi yang digunakan. Kemudian ada riwayat trauma skrotum, gangguan pembekuan darah, dan lain-lain. Nah, itulah materi tentang metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, sebelum memutuskan untuk menyetujui proses alat kontrasepsi, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan alat kontrasepsi, yaitu berupa faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Nah, faktor internal berupa pengetahuan, pendidikan, umur, pekerjaan, jumlah anak atau paritas, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal berupa dukungan suami, dukungan keluarga, tenaga kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.